Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bambang Sugiarto, berbagi ilmu tentang PKK. Topik kali ini adalah isu strategis operasionalisasi kegiatan 10 program pokok PKK tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 400.7 Step 3465 tahun 2025 tentang pengesahan keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK hasil Rapat Kerja Nasional ke-10 PKK tahun 2025. Program pokok PKK 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila. Isu strategis 1. Menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme. 2. Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktek kehidupan masyarakat. 3. Minimnya kesadaran hukum di masyarakat. 4. Maraknya judi online dan pinjaman online ilegal. 5. Rendahnya calon pengantin melakukan cek kesehatan sebelum menikah. 6. Minimnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 7. Tingginya perkawinan di usia anak Indonesia. 8. Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. 9. Tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. 10. Tingginya kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak secara verbal, nonverbal, fisik, online, manipulasi, dan eksploitasi seksual, serta prostitusi paksa. 11. Maraknya perdagangan manusia ke luar negeri. Kategori prioritas: pembinaan karakter keluarga. Kegiatan utama: 1. Kisah pembinaan keluarga Indonesia sejahtera harmonis. 2. Kadarkum pembinaan keluarga sadar hukum. 3. PKBN pembinaan kesadaran bela negara. 4. Krisan keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba. 5. Kilas pembinaan keluarga Indonesia lindungi anak dari kekerasan seksual. 6. Kiat pembinaan keluarga Indonesia anti trafficking. Indikator kinerja: 1. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan. 2. Prosentase keterlibatan keluarga. 3. Pelibatan mitra unsur pemerintah atau non-pemerintah. 4. Dokumentasi terdiri dari laporan kegiatan, foto, publikasi media. Program pokok PKK kedua: gotong royong. Isu strategis: 1. Menurunnya kesetiakawanan sosial di masyarakat akibat menguatnya nilai individualisme dan berkurangnya interaksi sosial antar warga. 2. Minimnya perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi lansia. 3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan bakti sosial, kerja bakti, dan kegiatan masyarakat lainnya. 4. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan, terutama yang berbasis potensi dan kebutuhan lokal.
Kategori prioritas: 1. Penguatan ketahanan sosial. 2. Pemberdayaan kelompok lanjut usia. Kegiatan utama: 1. Pembinaan keluarga Indonesia sejahtera harmonis (KISA) melalui Lansia Siap (Lansiap). 2. Pembinaan keluarga Indonesia sadar administrasi kependudukan (KISAP). Indikator kinerja: 1. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan. 2. Persentase keterlibatan keluarga. 3. Pelibatan mitra unsur pemerintah atau non-pemerintah. 4. Dokumentasi berupa laporan kegiatan, foto, publikasi, dan media. Program pokok PKK. Ketiga, pangan. Isu strategis. 1. Belum terintegrasinya pengembangan pangan lokal unggulan khas daerah dalam program Aku Hatinya PKK. 2. Ketahanan pangan keluarga belum merata, terutama di wilayah rentan dan terpencil. 3. Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga belum optimal dan belum berbasis potensi lokal. 4. Edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman B2SA belum merata dan belum menjangkau seluruh segmen keluarga. 5. Kurangnya kampanye dan edukasi keluarga dalam konsumsi pangan sehat berbasis lokal, termasuk protein hewani dan ikan. 6. Rendahnya kesadaran dan perilaku keluarga dalam pengelolaan sisa makanan serta pencegahan food loss dan food waste. 7. Belum optimalnya pelibatan kader PKK dalam mendukung program makanan bergizi gratis MBG bagi kelompok rentan, ibu hamil, menyusui, dan balita. 8. Tingginya prevalensi stunting menunjukkan asupan gizi keluarga tidak terpenuhi secara merata. Kategori prioritas: penguatan ketahanan pangan. Kegiatan utama: ketahanan pangan berbasis masyarakat menuju Indonesia Emas. Ketapang Mas. 1. Revitalisasi Aku Hatinya PKK. 2. Peningkatan kapasitas keluarga dalam pemanfaatan pekarangan produktif. 3. Gerakan diversifikasi pangan lokal berbasis potensi wilayah. 4. Peningkatan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. 5. Fasilitasi penyediaan makanan tambahan bagi keluarga berisiko kurang gizi. 6. Pencegahan susut dan sisa pangan. Indikator kinerja: 1. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan. 2. Persentasi keterlibatan keluarga. 3. Dokumentasi berupa laporan kegiatan, foto, publikasi, media. Program pokok PKK keempat, sandang. Isu strategis: 1. Terbatasnya inovasi, desain, dan diversifikasi produk sandang lokal yang berbasis budaya dan nilai etika. 2. Kurangnya edukasi dan penerapan produksi sandang yang ramah lingkungan, termasuk pemanfaatan pewarna alami. 3. Rendahnya literasi keluarga terhadap nilai budaya, estetika, dan ekonomi dari sandang lokal. 4. Rendahnya kebanggaan masyarakat terhadap penggunaan sandang lokal dalam kehidupan sehari-hari. 5. Keterbatasan regenerasi perajin sandang lokal akibat minimnya pelatihan dan apresiasi terhadap profesi tersebut. 6. Belum terintegrasinya nilai-nilai sandang lokal yang bermoral dan beretika
dalam pendidikan karakter keluarga dan anak. Kategori prioritas: penguatan sandang lokal dan etika berpakaian. Kegiatan utama: gerakan memasyarakatkan sandang lokal beretika, gemasan lokal. Sosialisasi dan kampanye gemasan lokal, gerakan masyarakatkan sandang lokal beretika. 2. Peningkatan keterampilan keluarga dalam produksi sandang lokal, tenun, batik, sulam, dan lain-lain. 3. Pemanfaatan sandang berkelanjutan, sandang tak terpakai untuk disumbang dan didaur ulang sebagai pencegahan terhadap sampah fashion. Indikator kinerja: 1. Jumlah kelompok yang terlibat. 2. Volume produksi dan penjualan produk sandang lokal. 3. Jumlah kegiatan untuk mendukung pemanfaatan sandang secara berkelanjutan. 4. Dokumentasi kegiatan berupa laporan, testimoni, publikasi. Program pokok PKK kelima, perumahan dan tata laksana. Isu strategis. 1. Belum optimalnya pendampingan dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). 2. Belum optimalnya implementasi pedoman rumah sehat layak huni di tingkat keluarga berdasarkan pedoman nasional. 3. Masih berkurangnya manajemen rumah tangga, terutama dalam pengaturan ruang, waktu, dan peran antar anggota keluarga. 4. Kurangnya edukasi dan kesadaran keluarga dalam menjaga rumah yang bersih, tertib, rapi secara berkelanjutan. 5. Belum optimalnya pengelolaan sampah rumah tangga, baik dari sisi pemilahan, pengelolaan, maupun pemanfaatan kembali. 6. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) untuk mendukung efisiensi dan keberlanjutan rumah tangga. Kategori prioritas: penguatan rumah sehat layak huni. Kegiatan utama: revitalisasi rumah dan tata laksana rumah tangga bersih, sehat, rapi, dan inovatif. Reharta Berseri. 1. Revitalisasi rumah dan tata laksana rumah tangga bersih, sehat, rapi, dan inovatif. Reharta Berseri. 2. Penyuluhan rumah sehat layak huni berdasarkan pedoman nasional. 3. Pelatihan keluarga tentang manajemen tata laksana rumah tangga yang efisien dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. 4. Kemitraan dengan pemerintah dan swasta dalam program bedah rumah keluarga rentan. Indikator kinerja: 1. Jumlah keluarga yang mendapat pendampingan atau bantuan. 2. Persentase rumah sehat berdasarkan indikator lingkungan. 3. Dokumentasi dan laporan kegiatan. Program pokok PKK ke-6, pendidikan dan keterampilan. Isu strategis. 1. Masih rendahnya minat baca dan literasi keluarga dan masyarakat Indonesia. 2. Masih tingginya angka anak putus dan tidak sekolah. 3. Rendahnya kesadaran dan peran keluarga sebagai lembaga pendidik pertama. 4. Kesenjangan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan. 5. Keterbatasan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa kini. 6. Lemahnya kapasitas dan ketersediaan kader pelaksana di lapangan. 7.
kurangnya integrasi antara program PKK dengan kebijakan pemerintah dan dunia usaha. 8. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan keluarga. 9. Belum optimalnya peran ibu dan remaja dalam pembangunan SDM. Kategori prioritas. 1. Perluasan layanan pendidikan anak usia dini. 2. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah. 3. Penguatan keterampilan. Kegiatan utama. 1. Mendukung percepatan wajib belajar 13 tahun, 1 tahun pendidikan prasekolah, dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah melalui PAUD PKK. 2. Menggerakkan keluarga dalam peningkatan keterampilan dan pendidikan. 3. Pemanfaatan teknologi digital dalam edukasi keluarga, literasi informasi, dan pelatihan keterampilan daring. 4. Memfasilitasi peningkatan kapasitas kader PKK melalui TOT bagi tutor kelompok belajar paket ABC, kejar ABC. 5. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berbasis potensi dan kebutuhan lokal melalui Rumah Dilan, Rumah Pendidikan dan Keterampilan. 6. Program Rumah Cerdas Keluarga berbasis komunitas. 7. Pelatihan keterampilan berbasis gender dan inklusif, menjahit, memasak sehat, kerajinan tangan, kewirausahaan digital, melalui kerjasama dengan instansi Balai Latihan Kerja BLK, Dinas Pendidikan, dan sektor swasta untuk pelatihan vokasi keluarga. Indikator kinerja. 1. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan. 2. Prosentase keterlibatan keluarga. 3. Dokumentasi, laporan kegiatan, foto, dan publikasi media. Program pokok PKK ke-7, kesehatan, isu strategis. 1. Masih tingginya prevalensi stunting. 2. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. 3. Masih tingginya kasus kesehatan di masyarakat seperti penyakit menular, TBC, HIV, hepatitis, dan penyakit tidak menular, diabetes, hipertensi jantung. 4. Masih tingginya angka kematian ibu, bayi, dan balita. Kategori prioritas. 1. Penggerakan keluarga dalam perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Pembinaan dalam penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. 3. Pembinaan keluarga sadar gizi. 4. Pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan. 5. Pembinaan keluarga dalam pelaksanaan imunisasi. 6. Pencegahan penyakit menular maupun tidak menular. Kegiatan utama. 1. Peduli stunting. 2. Perilaku hidup bersih dan sehat. 3. Peduli kesehatan keluarga, ayah, ibu, dan anak. Indikator kinerja. Peduli stunting. 1. Jumlah bayi lahir prematur. 2. Jumlah bayi lahir berat badan, bayi lahir rendah, BBLR. 3. Jumlah balita kurang gizi. 4. Jumlah balita stunting. 5. Jumlah bayi dan balita yang rutin dilakukan pemeriksaan tumbuh kembang setiap bulan. 6. Jumlah ibu yang melahirkan dengan jarak terlalu dekat. 7. Jumlah kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan. Perilaku hidup bersih dan sehat. 1. Jumlah penduduk yang mematuhi protokol kesehatan
jumlah rumah yang memiliki jamban keluarga. 2. Jumlah rumah yang memiliki fasilitas instalasi atau bak penampung air bersih. 3. Jumlah kasus diare. 4. Jumlah keluarga yang sadar gizi. 5. Jumlah rumah tanpa asap rokok. 6. Jumlah penduduk yang masih buang air besar sembarangan (BABS). Peduli kesehatan keluarga. 1. Jumlah ayah yang rutin melakukan pemeriksaan kesehatan minimal 1 kali per tahun pada pemeriksaan kesehatan gratis PKG atau Medical Check Up MCU. 2. Jumlah ibu hamil yang rutin memeriksakan kehamilannya pada pelayanan kesehatan secara berkala. 3. Jumlah kasus kematian ibu nifas. 4. Jumlah kasus kanker serviks pada perempuan. 5. Jumlah bayi dan balita yang mendapat imunisasi. 6. Jumlah bayi dan balita sakit yang terdata pada fasilitas kesehatan. 7. Jumlah kasus kematian bayi dan balita. Program pokok PKK ke-8, pengembangan kehidupan berkoperasi. Isu strategis. 1. Ketimpangan akses ekonomi dan pendapatan keluarga. 2. Jumlah lapangan pekerjaan yang belum memadai diiringi dengan fenomena PHK massal di sejumlah sektor usaha sehingga mengakibatkan peningkatannya jumlah pengangguran di Indonesia. 3. Masih rendahnya kapasitas kelompok UP2K PKK dalam pengelolaan administrasi dan pemasaran. 4. Kesadaran pengembangan kehidupan berkoperasi masih rendah di kalangan masyarakat. 5. Manajemen koperasi. 6. PKK yang belum profesional diakibatkan kurangnya literasi anggota, ketidakpercayaan masyarakat, dan lemahnya struktur permodalan. 6. Masih banyak koperasi PKK yang belum berbadan hukum. 7. Kurangnya inovasi dan digitalisasi usaha. 8. Lemahnya jejaring dan dukungan lintas sektoral. Kategori prioritas. Peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Kegiatan utama. 1. Menggerakkan keluarga dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi keluarga melalui UP2K PKK. 2. Pembinaan keluarga dalam pelaksanaan dan pengembangan kelompok UP2 PKK melalui revitalisasi UP2K PKK. 3. Mendorong pembentukan koperasi PKK oleh kelompok khusus UP2K PKK. 4. Pengembangan koperasi PKK melalui peningkatan kapasitas SDM dan transformasi digital dalam manajerial pengelolaan. 5. Mengembangkan kreativitas melalui UMKM berbasis teknologi informasi, inkubasi UMKM binaan PKK. Indikator kinerja. 1. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan. 2. Persentase keterlibatan keluarga. 3. Persentase capaian pembentukan UP2K PKK dan koperasi PKK. 4. Dokumentasi berupa laporan kegiatan, foto, publikasi media. Program pokok PKK ke-9, kelestarian lingkungan hidup. Isu strategis. 1. Masih tingginya perubahan iklim dan potensi bencana alam. 2. Meningkatnya kasus kerusakan lingkungan. Kategori prioritas. Pembinaan keluarga dalam memelihara dan menjaga lingkungan bersih dan sehat. Kegiatan utama: siaga kebakaran lingkungan, siaga bencana alam,
peduli lingkungan. Indikator kinerja siaga kebakaran lingkungan. 1. Jumlah kasus kebakaran rumah tangga. 2. Jumlah rumah tangga yang memiliki instalasi listrik yang sesuai standar. 3. Jumlah rumah tangga yang memiliki alat pemadam kebakaran. 4. Jumlah rumah semi permanen dan rumah kayu. 5. Jumlah rumah tangga yang memiliki kotak P3K. 6. Jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan informasi penyuluhan atau sosialisasi tentang mitigasi dan penanggulangan kebakaran. 7. Jumlah kader PKK yang telah mendapatkan edukasi terkait mitigasi bencana kebakaran. Siaga bencana alam. 1. Jumlah rumah tangga yang terdampak bencana alam. 2. Jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan informasi penyuluhan atau sosialisasi tentang mitigasi dan penanggulangan bencana alam. 3. Jumlah kader PKK yang telah mendapatkan edukasi terkait mitigasi bencana alam. 4. Jumlah fasilitas bangunan yang ditetapkan sebagai alternatif posko bila terjadi bencana alam. 5. Jumlah relawan bencana alam. 6. Jumlah rumah tangga yang memiliki tas siaga bencana. 7. Jumlah kerusakan fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana alam. Peduli lingkungan. 1. Jumlah rumah yang memiliki bak sampah. 2. Jumlah anggota bank sampah. 3. Jumlah rumah yang menggunakan sistem pembuangan air limbah (SPAL). 5. Jumlah kasus banjir. 6. Jumlah bak sampah milik desa atau kelurahan. 7. Jumlah rumah dengan ventilasi udara yang baik. 8. Jumlah kasus kejadian luar biasa (KLB). Program pokok PKK ke-10. Perencanaan sehat. Isu strategis. 1. Rendahnya kepesertaan program KB bagi pasangan usia subur. 2. Masih adanya keluarga sejahtera dan pra-sejahtera yang tidak mempunyai perencanaan keuangan sehat. 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait kesehatan pasangan usia subur (PUS). Kategori prioritas: pembinaan keluarga dalam meningkatkan keluarga berencana menuju keluarga berkualitas. 2. Melakukan perencanaan keuangan yang baik untuk kehidupan keluarga sehat. Kegiatan utama: 1. Menuju keluarga sehat berkualitas. 2. Menuju keuangan sehat. 3. Mewujudkan keluarga sehat pasangan usia subur. Indikator kinerja menuju keluarga sehat berkualitas. 1. Jumlah keluarga dengan 2 anak. 2. Jumlah penduduk yang berobat ke fasilitas kesehatan. 3. Jumlah kasus penyakit menular. 4. Jumlah kasus penyakit tidak menular. 5. Jumlah bayi lahir sehat. 6. Jumlah bayi lahir cukup bulan. 7. Jumlah keluarga yang memiliki anggota dengan kriteria penyakit gangguan jiwa. Menuju keluarga sehat. 1. Jumlah keluarga yang memiliki asuransi kesehatan. 2. Jumlah kepala keluarga yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. 3. Jumlah kepala keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tetap. 4. Jumlah kepala keluarga yang memiliki penghasilan tetap. 5. Jumlah ibu hamil yang mempunyai tabungan bersalin (tabulin). 6. Jumlah keluarga yang memiliki tabungan. 7. Jumlah keluarga yang mempunyai aset untuk investasi.
Wujudkan keluarga sehat pasangan usia subur. 1. Jumlah ibu melahirkan bayi sehat. 2. Jumlah wanita sebagai peserta KB. 3. Jumlah pria peserta KB. 4. Jumlah wanita dan pasangan usia subur PUS yang memiliki masalah kesehatan reproduksi. 5. Jumlah pasangan usia subur PUS yang menikah dengan istri usia di bawah 20 tahun. 6. Jumlah wanita usia subur dengan kehamilan risiko. 7. Jumlah penderita penyakit infeksi menular seksual pada usia pasangan subur PUS. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Dengan mendengar, membaca, mengerti, akan lebih memahami dengan mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen POAK, serta menetapkan kebijakan, memahami dan melaksanakan juklak-juknisnya, melakukan SPAM, supervisi pelaporan, evaluasi, dan monitoring, maka output akan tercapai dan outcome akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semoga bermanfaat khususnya bagi kader PKK dalam melaksanakan kegiatan gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.